Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Pengembangan Asesmen Pembelajaran Bahasa yang dibina oleh Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD dan Ibu Tresyalina SPD MPD. Baiklah, kami dari kelompok 5, saya Ernawati dan rekan saya Rita Octavia akan menjelaskan konsep dasar penilaian esai. Marilah kita saksikan bersama-sama. Baiklah, saya sebagai penyaji pertama akan menyampaikan tentang hakikat penilaian esai. Sebenarnya ada beberapa orang pakar yang membicarakan tentang hakikat penilaian esai ini. Hakikat penilaian esai. Menurut sejarah, tes yang lebih dahulu adalah tes uraian. Bentuk uraian dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-kata sendiri dalam bentuk teknik, gaya yang berbeda satu sama lainnya. Itu menurut pakar yaitu Arifin. Sedangkan menurut Jiwandono menjelaskan bahwa secara lebih khusus tes uraian itu atau disebut juga tes esai mengacu pada tes yang jawabannya berupa suatu esai atau uraian dalam berbagai gaya penulisan seperti deskriptif dan argumentatif sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Tes uraian adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut hanya dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes secara naratif. Ciri khas tes uraian ialah jawabannya terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal, tetapi disusun oleh peserta tes sendiri. Sedangkan menurut Arikunto dalam bukunya di halaman 162 menyatakan tes esai atau subjektif adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulan atau simpulkan, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Purwanto, di bukunya halaman 35, tes esai merupakan bentuk penilaian yang dikenal dan banyak dipergunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang. Karena tes esai memerlukan jawaban yang panjang dan waktu yang lama. Biasanya soal-soal tes esai jumlahnya sangat terbatas. Umumnya berjumlah sekitar 5-10 item saja. Selanjutnya, Murti menjelaskan tes esai atau uraian dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan penjelasan dari beberapa orang pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes uraian adalah butir soal dengan pertanyaan dan jawabannya menuntut peserta didik untuk belajar berargumentasi dengan bahasanya sendiri. Karakteristik penilaian esai menurut Sudijono tahun 1996 di halaman 100 menyatakan bahwa jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Kemudian yang kedua menuntut untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan dan membedakan dan sebagainya. Ketiga, jumlah butir soalnya umumnya terbatas, yaitu berkisar antara 5-10 butir. Sedangkan yang keempat, diawali dengan kata-kata, jelaskan, terangkan, mengapa, dan kata-kata lain yang serupa dengan itu. Ciri utama tes esai menurut Yuso yaitu menyusun jawabannya sendiri dengan minimalkan hambatan yang akan timbul. Kedua, menggunakan bahasa dan kata-katanya sendiri dalam menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum dan sangat sedikit jumlahnya. Dan yang keempat, jawabannya dengan bermacam kelengkapan dan ketelitian. Tes esai juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Rashid dan Mansur, tahun 2009 dalam bukunya
di halaman 189 menyatakan kelebihan tes esai adalah dapat mengukur aspek kognitif tingkat tinggi, kemudian dapat mengembangkan kemampuan berbahasa siswa, dan yang ketiga dapat melatih kemampuan berpikir teratur dan penalarannya, dan yang keempat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Terus yang kelima, adanya keuntungan teknis seperti mudah membuat soalnya. Selanjutnya itu kelemahan tes esai. Menurut Rashid dan Mansur, yang pertama, sampel tes sangat terbatas, sifatnya sangat subjektif, baik dalam menanyakan, dalam membuat pertanyaan, maupun dalam cara memeriksanya. Dan yang ketiga, tes ini biasanya kurang reliable atau mengungkap aspek yang terbatas. Pemeriksaannya memerlukan waktu yang lama sehingga tidak praktis bagi kelas yang jumlah siswanya relatif besar. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk pada jenis penilaian esai dan bentuk soal penilaian esai. Yusuf tahun 2015 di halaman 208 menyatakan bahwa tes uraian atau esai dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang, tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tapi ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus perhatikan yaitu sistematika jawabannya. Contoh, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 ciri-ciri teks deskripsi. Dan yang kedua, sebutkan 5 langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Nah, itulah contohnya untuk uraian terbatas atau terstruktur. Dan yang kedua, yaitu uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui, bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contoh, jelaskan perbedaan teks deskripsi dan teks narasi. Dan yang kedua, jelaskan perbedaan antara pantun dan puisi. Nah, bentuk tes uraian dapat diklasifikasikan ke dalam 2 tipe, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Sebagaimana telah dikemukakan, perbedaan utama antara tes uraian bebas dan uraian terbatas tergantung kepada kebebasan memberikan jawaban. Jawaban yang diberikan oleh peserta tes dalam tes uraian bebas hampir tidak ada pembatasan. Peserta tes memiliki kebebasan yang luas sekali untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tersebut. Jadi jawaban siswa bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Nah, menurut Hidayat, tahun 1994 halaman 82 menyatakan tes uraian dibagi dalam 2 bentuk, yaitu bentuk tes uraian non-objektif, bentuk tes uraian non-objektif ini tes uraian yang menuntut siswa memberikan jawaban berdasarkan pendapat, pikiran, pandangan pribadi. Dalam soal ini, masalah yang ditanyakan luas sekali, tanpa batas. Batasnya bergantung kepada kemampuan siswa. Jadi, pertanyaan berupa masalah harus dipecahkan, diterangkan, dianalisis, dan diselesaikan oleh siswa. Yang kedua, bentuk tes uraian objektif atau esai tertutup terbatas. Bentuk tes uraian objektif adalah tes uraian yang memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang pasti, sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Bentuk soal ini dapat dibuatkan kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Dengan cara ini, walaupun jawaban siswa bervariasi, tetapi dapat diperiksa oleh orang yang berbeda dan tetap akan menghasilkan skor yang sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Oktavia. Saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan mengenai penskoran penilaian esai. Terkait dengan penskoran ini ada banyak sekali pendapat atau pandangan dari para ahli. Salah satunya adalah di Wandono tahun 2008 halaman 59. Ia menyatakan di dalam penskoran bentuk esai ini biasanya menggunakan rambu-rambu penskoran yang memuat mengenai pedoman atau hanya sekadar kriteria, kemudian ada susunan, kemudian ada bahasa yang berkaitan dengan ejaan, panjang pendeknya jawaban, dan relevansi isi jawaban, dan lain sebagainya. Dwi Wandono juga menyatakan ada beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama adalah relevansi isi jawaban dengan jawaban yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kecukupan isi jawaban atau kesesuaian isi jawaban dengan pertanyaan di dalam soal. Kemudian yang ketiga, kerapian dan kejelasan penyusunan isi jawaban. Yang keempat, bahasa yang digunakan harus lugas dan mudah dimengerti. Terkait dengan itu, Dwi Wandono juga memberikan contoh tabel kriteria dalam penskoran bentuk soal esai, di mana tabel ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah relevansi isi, kemudian ketuntasan, dan pengorganisasian. Dan di dalam tabel ini juga diberi rentan skor 3, 4, 2, dan 1. Contohnya, pada poin relevansi isi, apabila isi sepenuhnya sesuai dengan pertanyaan, maka akan diberi skor 4. Apabila isi sebagian besar sesuai dengan pertanyaan, maka akan diberi skor 3. Apabila isi sedikit sesuai dengan pertanyaan, maka akan diberi skor 2. Dan apabila isi tidak sesuai dengan pertanyaan, maka akan diberi skor 1. Begitupun dengan ketuntasan dan pengorganisasian. Selanjutnya Arifin pada tahun 2009 halaman 129 sampai 130, ia menyatakan untuk mengoreksi soal bentuk uraian atau esai ini bisa digunakan dengan 3 metode. Metode yang pertama adalah metode penomoran. Metode penomoran ini maksudnya guru mengoreksi lembar jawaban siswa untuk setiap nomornya. Misalnya guru memeriksa nomor 1 untuk seluruh peserta didik ataupun siswa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode per lembar. Metode per lembar ini guru memeriksa setiap lembar jawaban siswa dari soal nomor 1 sampai dengan terakhir. Dan yang ketiga adalah metode bersilang. Guru mengoreksi atau memeriksa lembar jawaban siswa, kemudian lembar yang sudah diperiksa itu ditukarkan kepada korektor lain, yang artinya dalam metode bersilang ini penilainya atau pemeriksanya itu lebih dari 1 orang. Keuntungannya adalah bisa mengurangi subjektivitas dalam penilaian, akan tetapi kelemahannya membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Terkait dengan itu, Arifin juga menyatakan ada metode yang dapat digunakan guru dalam mengoreksi soal bentuk uraian bebas dan terbatas. Yang pertama adalah metode rating. Metode rating ini cocok digunakan untuk soal tes uraian bebas, karena di dalam metode ini nantinya penilai atau guru itu menilai secara keseluruhan setiap jawaban dari setiap satu soal itu, kemudian dikelompokkan berdasarkan rentan skor yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah metode poin. Metode poin ini cocok untuk soal uraian bentuk terbatas, karena nantinya lembar jawaban dari siswa itu akan dibandingkan dengan kunci jawaban yang sudah disediakan. Dan skor akan diberikan apabila jawaban siswa itu sesuai dengan kunci jawaban. Selanjutnya, Purwanto tahun 2008 halaman 64 menyatakan ada 6 cara atau langkah-langkah dalam memberikan skor tes subjektif atau dalam soal dalam bentuk esai atau uraian ini. Yang pertama adalah nilai jawaban-jawaban soal esai berhubungan dengan hasil belajar yang sedang diukur. Kemudian yang kedua, untuk soal-soal esai yang terbatas itu menggunakan metode poin. Untuk soal-soal uraian yang jawabannya terbuka atau bebas itu menggunakan metode rating. Selanjutnya, dia juga menyatakan lakukan evaluasi pada semua jawaban siswa soal demi soal.
bukan siswa demi siswa. Ini berkaitan dengan metode per nomor. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasilah jawaban-jawaban soal esai tanpa mengetahui identitas atau nama dari muridnya. Ini untuk mengurangi subjektivitas penilaian. Dan yang terakhir adalah apabila memungkinkan, maka libatkan lebih dari satu korektor, bisa 2 atau 3 orang, untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Selanjutnya, Arifin tahun 2009 halaman 127 sampai dengan 128 juga menyatakan beberapa cara atau langkah-langkah dalam pemberian skor soal bentuk uraian non-objektif dan objektif. Untuk yang non-objektif ada 6 langkah. Yang pertama adalah membuat kriteria jawaban atau kunci jawaban. Kemudian yang kedua adalah menetapkan rentan skor, misalkan 0 sampai 10 untuk setiap keseluruhan dari jawaban setiap soal. Kemudian yang ketiga adalah pemberian skor pada setiap jawaban disesuaikan dengan kualitas jawaban dari si peserta didik atau siswa. Kemudian yang selanjutnya, jumlah skor tertinggi dari setiap kriteria disebut dengan skor maksimum. Selanjutnya, memeriksa soal untuk setiap nomor dari semua peserta didik. Kemudian menghitung jumlah skor kemudian baru diubah menjadi nilai. Dengan menggunakan rumus, nilai setiap soal sama dengan skor perolehan peserta didik dikali bobot soal baru dibagi skor maksimum tiap butir soal. Terkait dengan itu, Arifin juga memberikan beberapa langkah dalam pemberian skor soal bentuk uraian objektif. Yang pertama adalah membuat semua kata kunci atau kunci jawaban terkait dengan soal. Kemudian yang kedua, setiap kata kunci yang benar diberi skor, yaitu 1, apabila salah yaitu 0. Nah, di dalam soal uraian bentuk objektif ini tidak ada pemberian skor dalam kata kunci itu setengah, tetapi dia hanya menggunakan 2 kriteria, benar atau salah gitu. Kalau benar ya dikasih 1, kalau salah ya 0. Kemudian selanjutnya adalah memerinci kata kunci apabila di dalam satu pertanyaan itu terdapat beberapa sub pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah jumlahkan skor yang disebut dengan skor maksimum, baru nanti skornya diubah menjadi nilai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan tentang konsep penilaian esai bisa kita pahami bersama. Mohon maaf atas segala kekilafan dan kesalahan kata. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.